Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Karin Sri Hasanah. Saya dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Jadi, untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Hukum Bisnis Syariah, saya akan memaparkan mengenai pengertian dan tujuan hukum bisnis Islam. Nah, dimulai dari itu saya akan menjelaskan dulu mengenai pengertian hukum. Jadi hukum secara etimologi atau bahasa merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab, yaitu hakama yahkumu hukman atau al-ahkam, yang bermakna menetapkan putusan, ketetapan, dan kekuasaan. Sedangkan hukum secara terminologi atau istilah dipahami secara berbeda oleh para ahli hukum. Salah satunya menurut Mohtar Kusumaatmadja berpendapat bahwa istilah hukum tidak hanya diartikan sebagai suatu peraturan atau norma, melainkan hukum dimaknai dengan keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur kehidupan manusia dalam bermasyarakat, termasuk lembaga dan proses yang menjadikan kaidah serta asas berfungsi. Kaidah atau norma merupakan peraturan yang mengikat serta memiliki sanksi apabila tidak dipatuhi. Asas merupakan hal-hal mendasar atau prinsip yang melatar belakangi lahirnya suatu norma. Nah, yang kedua saya akan menjelaskan dulu mengenai pengertian bisnis. Bisnis merupakan serapan dari bahasa Inggris yang artinya urusan, usaha, atau melakukan kegiatan yang bermanfaat, yang mendatangkan keuntungan dan berguna. Bisnis atau usaha merupakan sistem interaksi sosial yang mencerminkan sifat khas bisnis, sehingga seolah-olah menjadi suatu dunia tersendiri yang otonom. Bisnis adalah aktivitas yang cakupannya amat luas, meliputi aktivitas produksi, distribusi, perdagangan, jasa, ataupun aktivitas yang berkaitan dengan suatu pekerjaan untuk memperoleh penghasilan. Bisnis pada dasarnya berperan sebagai jalan bagi manusia untuk saling memenuhi keinginan dan kebutuhannya. Nah, yang selanjutnya ada pengertian dari Islam. Islam secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu kata aslama yuslimu islaman, yang bermakna tunduk patuh. Kata ini memiliki akar kata yang banyak, namun semuanya menunjuk kepada makna al-salam, yaitu kesejahteraan, kedamaian, serta tunduk patuh. Sedangkan Islam secara terminologi atau istilah syar'inya memiliki makna yang berbeda apabila dilihat dari sisi internal dan eksternal. Kalau secara internal, Islam adalah penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta tunduk dengan penuh ketaatan, berlepas diri dari syirik dan para pelakunya. Sedangkan pengertian Islam dalam makna eksternalnya adalah rangkaian ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apa-apa yang disyaratkannya, yang berlaku sejak Nabi pertama diutus hingga hari kiamat. Nah, dari serangkaian pengertian yang tadi saya jelaskan, adapun tujuan dari hukum bisnis Islam. Nah, tujuan yang pertama yaitu mengetahui semulia atau kesempurnaan Islam, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan Islam sebagai agama yang diridhoinya. Kesempurnaannya yakni dalam makna ia mengatur seluruh sendi kehidupan manusia, termasuk di dalamnya mengenai hukum bisnis Islam. Nah, tujuan yang kedua yaitu melakukan kewajiban beraktivitas ekonomi sesuai dengan Islam. Yakni setiap manusia akan melakukan aktivitas ekonomi karena ia adalah makhluk sosial yang membutuhkan manusia lain untuk hidup. Karena itu terjadilah transaksi di antara mereka mempelajari hukum bisnis Islam, memiliki manfaat yang sangat banyak. Salah satunya adalah untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Nah, tujuannya yang terakhir yaitu menjauhi dosa besar dalam transaksi muamalah. Nah, tujuan dalam hukum bisnis Islam adalah agar terhindar dari dosa-dosa besar dalam transaksi bisnis. Misalnya dosa besar itu yaitu riba. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya, dan orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Nah, dari kesimpulannya yaitu hukum bisnis Islam merupakan rangkaian dari 3 kata, bahwa hukum bisnis Islam adalah seperangkat aturan hukum yang berkaitan dengan aktivitas bisnis yang didasarkan kepada syariah Islam. Hukum bisnis Islam secara spesifiknya adalah untuk mengetahui kesempurnaan
Islam karena merupakan kewajiban bagi setiap muslim untuk melaksanakan ekonomi Islam dalam kehidupan sehari-harinya, serta agar terhindar dari dosa besar bisnis yang diharamkan dalam Islam. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai pengertian dan tujuan hukum bisnis Islam. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan serta salah kata yang terucap. Thank you for watching this video and don't forget to like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.